Setelah pindah ke lubang tanam, kenapa kemudian cabai tersebut menjadi kerdil, pucuknya kemudian pertumbuhannya kurang bagus, padahal kita sudah melakukan proses pemupukan. Ini adalah akibat daripada salah dalam proses saat penanaman ya teman-teman. Simak terus tips dan trik bagaimana caranya agar setelah pindah lubang tanam dari penyemaian, cabai tersebut pertumbuhannya menjadi bagus ya teman-teman. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan proses penanaman cabai rawit kaliber ya teman-teman. Dengan jumlah yang akan saya tanam pada kesempatan hari ini adalah 2.200 pohon ya teman-teman. Dan kemudian apa saja tips dan triknya, bagaimana caranya agar pertumbuhan cabai tersebut tidak terhambat, dan kemudian bagaimana agar nantinya berbuah lebat seperti yang tampak di belakang saya ini ya teman-teman. Simak terus videonya sampai selesai bagaimana tata cara kita dalam proses melakukan penanaman cabai rawit kaliber ya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berjumpa kembali tentunya dengan saya Bos Terong, informasi ragam pertanian inovatif, kreatif, dan bermanfaat ya teman-teman. Ini benihnya ya teman-teman, atau bibit yang akan siap kita pindah ke lubang tanam. Dimana bibit ini dari proses penyemaian seperti ini, jika langsung pindah ke lubang tanam karena belum teradaptasi langsung dengan lingkungan sekitar, maka kita perlu melakukan proses perawatan terutama terhadap akar ya teman-teman. Jadi akar ini agar nantinya cabai tersebut pertumbuhannya tidak kerdil, kita seperti biasa pada video sebelumnya saya telah mereview, sebetulnya kita menggunakan asam amino ya teman-teman. Kita rendam dulu akar tersebut dengan menggunakan asam amino, sehingga nanti pas pindah ke lubang tanam dia sudah langsung tidak stres lagi ya teman-teman. Sebagaimana yang telah saya tanam, kita contohkan ke yang sudah kita tanam ya teman-teman. Nah ini adalah usia 1 bulan setelah tanam ya teman-teman, untuk jenis cabai yang sama yaitu cabai kaliber. Ini 1 bulan setelah tanam sudah seperti ini, dan proses penanamannya bisa teman-teman simak pada video saya sebelumnya. Jadi semuanya pertumbuhannya bagus ya teman-teman. Kita langsung masukkan saja ke alat kocor seperti ini. Ini sekitar 2 tutup ya teman-teman. Kebanyakan tidak apa-apa, ini karena tidak akan overdosis. Jadi setelah itu barulah kita kocorkan langsung seperti ini. Kena daun tidak apa-apa ya teman-teman. Asam amino itu aman untuk daun, untuk bunga, untuk batang, untuk akar, ini aman ya. Seperti ini. Kocorkan saja langsung seperti ini. Dan saya jamin untuk pertumbuhannya ini tidak mengalami stres terlebih dahulu ya teman-teman. Lakukan hal yang sama pada bibit yang akan kita tanam ya teman-teman. Kalau ada drum besar, ini bisa langsung kita rendam ya teman-teman. Oke, kalau sudah selesai barulah anggap ini sudah selesai melakukan proses penanaman. Dan kemudian ada yang bertanya, katanya, Bang, apakah pupuk dasar itu menggunakan kotoran hewan, kemudian kita taruh di lubang tanam dan langsung kita tanami dengan benih cabai tersebut? Saya rasa
tips untuk mencari aman agar pohon cabai tersebut tidak terbakar oleh kotoran hewan yang belum kita fermentasi ya teman-teman, kita gunakan pupuk granul seperti ini atau vertipos yang memang sudah matang, dan ini kan hasil pengolahan pabrik sehingga memang kualitasnya ini tidak perlu diragukan. Dan memang ketika kita melakukan proses penanaman sekalipun pada bibit yang kita tanam ini tidak menimbulkan efek samping, terutama pada penanaman yang kemudian menjadikan pohon cabai tersebut terbakar ya teman-teman, karena memang proses fermentasi ini sudah bagus ya teman-teman. Dan pupuk granul seperti ini ya, ini kandungannya kita bisa simak di sini karena memang kandungannya sudah sesuai, sehingga kita melakukan proses penanaman dicampur langsung pun pada bibit yang kita miliki ini tidak masalah ya teman-teman, karena ini sudah mengandung organik, N-nya 99%, CN rasio 15,46%, P2O5 ya, ini sama-sama sudah seimbang untuk bahannya, sehingga untuk melakukan proses penanaman di lubang tanam sekalipun tidak melakukan proses pemupukan dasar dengan kotoran hewan, apalagi yang belum kita fermentasi, ini jelas sudah langsung kita bisa tanam ya teman-teman. Kalau ini adalah masih proses fermentasi yang saya lakukan, kemungkinan 1-2 bulan ke depan ini baru bisa diaplikasikan ya teman-teman. Dan ini untuk baraknya, ini cabai rawit bara sama-sama 1 bulan ya dengan cabai rawit kaliber yang tadi. Nah, itulah tips dan trik kenapa kemudian bibit cabai yang pindah ke lubang tanam setelah dipupuk pun malah kerdil, bukannya pertumbuhannya bagus, berarti kita salah dalam proses melakukan penanaman dari awal ya teman-teman. Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin membudidayakan tanaman cabai agar pertumbuhannya baik, subur, dan kemudian nantinya berbuah lebat ya teman-teman. Simak terus video selanjutnya untuk proses perawatan pada cabai rawit kaliber ya teman-teman. Dan kemudian sedikit berbagi informasi bagi teman-teman yang ingin membudidayakan tanaman cabai. Kebanyakan dari kita salah dalam proses melakukan pembibitan, terutama pada media semai yang kita gunakan ya teman-teman. Dimana media semai yang kita gunakan agar pertumbuhan bibit cabai itu subur dan bagus, maka kita menggunakan bahan yang memang sudah tentunya terjamin kualitasnya. Kalau saya menggunakan sisa daripada produksi jamur kancing ya teman-teman, saya giling dan kemudian saya masukkan ke dalam polybag kecil seperti ini, ke dalam polybag plastik seperti ini, sehingga memang untuk pertumbuhannya bisa teman-teman simak, semuanya tumbuh dengan baik ya teman-teman, tanpa ada yang disebut dengan rebah semai dan busuk semai ya teman-teman, baik pada tanaman terong ataupun tanaman cabai. Kebanyakan dari kita untuk proses melakukan pembibitan dari biji memang sangatlah harus berhati-hati, karena sebagaimana yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya bahwa kualitas bibit dan media semai adalah faktor utama ketika kita melakukan proses budidaya baik pada tanaman cabai ataupun proses budidaya tanaman terong ya teman-teman. Terima kasih telah menyimak video saya dalam proses penanaman cabai rawit kaliber. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.